Hari ini kita bakal membedah salah satu momen geopolitik paling menegangkan di abad ke-20. Ini bukan sekadar krisis biasa ya, tapi sungguh-sungguh sebuah thriller sejarah di dunia nyata. Oke, langsung saja kita mulai. Alur pembahasan kita hari ini akan mencakup pemicu krisis dan ketakutan sejarah, lalu motif penyerbuan dan tuntutan, kemudian 444 hari drama penyanderaan, setelah itu kita masuk ke kegagalan tragis operasi militer, akhir krisis lewat perjanjian Algiers, dan terakhir, dampak permanennya pada relasi geopolitik. Nah, sebelum kita menggali narasinya lebih dalam, coba perhatikan angka ini sebentar, 444. Ini bukan angka acak ya, ini ibarat jangkar emosional dari seluruh krisis ini. Bayangkan, ini adalah jumlah hari yang persis di mana seluruh dunia benar-benar menahan napas, menyaksikan kebuntuan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Lama sekali kan? Bagian 1. Pemicu krisis dan ketakutan sejarah. Semuanya benar-benar meledak pada tanggal 4 November 1979. Waktu itu, sekelompok mahasiswa revolusioner yang menamai diri mereka mahasiswa pengikut garis imam melakukan langkah ekstrim. Mereka menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Dalam situasi yang sangat kacau, mereka berhasil menembus keamanan dan langsung menyandra 66 diplomat serta staf kedutaan. Jelas, ini bikin seluruh dunia terkejut berat dan membuka babak baru yang luar biasa tegang pasca revolusi Iran di tahun yang sama. Dan kejadian ini sebenarnya mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana dua pihak bisa melihat satu peristiwa yang persis sama dengan kacamata yang 180 derajat berbeda. Jadi begini, saat itu Amerika mengizinkan mantan penguasa Iran yang baru digulingkan Muhammad Reza Shah Pahlavi untuk masuk ke negaranya. Buat Amerika, alasannya sangat masuk akal. Murni urusan medis karena Shah butuh pengobatan. Tapi coba kita posisikan diri dari kacamata Iran. Rakyat dan kubu revolusioner di sana sama sekali tidak melihat ini sebagai isu kesehatan. Buat mereka, ini justru membangkitkan ketakutan sejarah yang luar biasa dalam. Mereka melihat ini sebagai ancaman langsung. Jangan-jangan Amerika lagi merancang kudeta untuk mengembalikan Shah ke tahta. Persis seperti kudeta yang pernah didukung AS di tahun 1953. Trauma masa lalu inilah yang memicu ledakan amarah tadi. Bagian 2, motif penyerbuan dan tuntutan. Waktu itu para mahasiswa ini melihat Amerika Serikat sebagai musuh utama yang suka ikut campur urusan dalam negeri mereka. Jadi, penyandaran ini dipakai sebagai alat tawar yang sangat kuat. Kalau kita lihat, tuntutan mereka sebenarnya punya alur logika yang cukup jelas. Pertama, mereka ingin memaksa AS buat mengekstradisi Shah kembali ke Iran. Kedua, mereka ingin membuka dokumen-dokumen rahasia di dalam kedutaan yang mereka yakini sebagai sarang mata-mata. Tapi, tunggu dulu, dua poin terakhir ini krusial banget. Aksi nekat ini ternyata punya agenda domestik yang kuat. Mereka ingin mengonsolidasikan dan memperkuat revolusi yang masih seumur jagung, itu sekaligus menyingkirkan kelompok-kelompok politik moderat di dalam negeri. Jadi, ini ibarat strategi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Skala dan pentingnya peristiwa ini makin terlihat jelas waktu kita dengar respons dari pemimpin tertinggi Iran saat itu. Ayatullah Ruhollah Khomeini secara terbuka mendukung penuh aksi mahasiswa ini. Beliau bahkan menyebut penyanderaan ini sebagai revolusi kedua. Kutipan singkat ini luar biasa kuat kan? Ini merangkum betapa tingginya pertaruhan ideologis saat itu. Ini bukan sekedar krisis keamanan lagi, tapi sudah berubah jadi simbol identitas dan legitimasi buat pemerintahan revolusioner mereka. Bagian 3, 444 hari drama penyanderaan. Sekarang kalau kita beda angkanya, ada kisah lain yang sangat menarik. Dari total 66 orang yang awalnya disandra, 14 orang dibebaskan lebih awal. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan warga negara non-AS. Nah, ini menyisakan 52 orang tawanan utama. Merekalah kelompok inti yang pada akhirnya harus menanggung isolasi penuh selama 444 hari. Jadi 52 orang inilah yang berada tepat di pusaran badai geopolitik yang rasanya nggak berujung itu. Buat 52 sandera ini, ratusan hari tersebut jelas bukan sekedar duduk diam menunggu. Mereka dihadapkan pada tekanan psikologis yang luar biasa berat, interogasi yang berulang-ulang, dan isolasi total dari dunia luar. Sementara itu, di seberang lautan, setiap hari yang lewat menjadi tontonan global yang sangat mempermalukan wajah Amerika. Bayangkan saja, sebuah negara adidaya tampak tak berdaya menyelamatkan warganya sendiri. Ini benar-benar menciptakan panggung kehinaan publik berskala internasional yang belum pernah dialami Amerika sebelumnya. Bagian 4, kegagalan tragis operasi militer. Tentu saja, Presiden Jimmy Carter saat itu nggak tinggal diam. Dia mencoba merespons dengan taktik yang terus bereskalasi. Awalnya, Carter pakai jalur tanpa kekerasan, menjatuhkan sanksi ekonomi untuk mencekik finansial Iran dibarengi tekanan diplomasi internasional yang masif. Tapi, ketika diplomasi buntu dan sanksi ekonomi nggak mempan, opsi damai pun ditinggalkan.
Carter akhirnya mengambil keputusan terakhir yang luar biasa berisiko, menyetujui sebuah aksi militer rahasia yang diberi nama sandi Operation Eagle Claw. Tapi sayangnya, upaya yang diniatkan sebagai misi heroik ini berakhir menjadi tragedi kelam di tahun 1980. Operation Eagle Claw bahkan sama sekali nggak pernah sampai ke Teheran. Operasi ini gagal total di tengah hamparan gurun Iran karena kecelakaan helikopter yang fatal. 8 tentara Amerika Serikat tewas dalam insiden tersebut. Ini benar-benar pukulan telak. Kegagalan operasi militer ini sangat menghancurkan moral bangsa dan langsung melumpuhkan posisi politik Presiden Carter di mata publik Amerika, apalagi kejadiannya pas di tahun pemilu. Bagian 5, akhir krisis melalui perjanjian Algiers. Oke, mari kita lihat gimana dinamika super cepat di balik negosiasi akhir ini. Lewat perjanjian Algiers, akhirnya ada kompromi. Pertama, Amerika Serikat yang tadinya membekukan aset-aset Iran setuju buat mencairkannya kembali. Kedua, Amerika secara resmi berjanji nggak akan mencampuri urusan internal Iran. Tapi, coba perhatikan poin ketiga ini, karena momennya benar-benar sinematik. Pada tanggal 20 Januari 1981, ke-52 sandera ini akhirnya menghirup udara bebas. Dan tebak kapan persisnya mereka dibebaskan? Bukan saat Carter masih di Gedung Putih, melainkan dieksekusi secara sangat presisi, tepat pada detik-detik saat Presiden AS yang baru, Ronald Reagan, dilantik. Dramatis banget kan? Bagian 6. Dampak permanen relasi geopolitik. Jadi, apa poin krusial dari akhir peristiwa ini? Mari kita bandingkan hasilnya secara objektif. Buat Iran, krisis yang panjang ini justru berhasil memperkuat revolusi di dalam negeri mereka. Fondasi ideologis mereka makin kokoh, dan mereka sukses memposisikan negaranya sebagai benteng anti-Barat yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, buat Amerika Serikat, dampaknya sangat brutal. Jimmy Carter harus rela kalah di pemilu dan kehilangan masa jabatan keduanya. Dan yang paling fatal, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran hancur lebur tanpa sisa. Kehancuran ini bukan cuma masalah saat itu saja, tapi terus membeku dan membentuk kebijakan luar negeri kedua negara sampai detik ini. Kita baru saja melihat gimana penyanderaan di sebuah kedutaan lebih dari 4 dekade lalu bisa berubah wujud jadi simbol benturan ideologi dan permusuhan diplomatik paling dalam di era modern. Lewat perjalanan sejarah kita hari ini, kelihatan jelas ya, luka dari 444 hari itu bukan sekedar catatan usang di buku sejarah, tapi benar-benar masih menjadi kenyataan politik dunia saat ini. Jadi saya mau mengajak Anda merenungkan hal ini. Dengan ketakutan sejarah dan trauma yang sebegitu dalamnya, mungkinkah relasi yang sudah membeku selama puluhan tahun ini suatu saat nanti bisa benar-benar dipulihkan? Pikirkan itu sejenak.